Di saat bakatnya dalam bermain bola berhasil mengangkat timnya, disitulah lawan langsung bermain kasar. Build up part 5. Setelah sebelumnya Lee Min Young berhasil mencetak gol lewat asis yang diberikan oleh Kang Maru, kini penilaiannya terhadap Kang Maru langsung berubah. Itu dikarenakan sosok yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman, kini justru adalah orang yang telah memberikannya kesempatan. Flashback ke beberapa tahun yang lalu di SMA Myeongwon. Lee Min Young yang baru bergabung dengan klub sepak bola SMA itu bukannya disambut hangat, malah justru mendapatkan cemoohan karena penglihatannya yang dinilai tidak cocok sebagai pemain sepak bola. Sikapnya yang pendiam dan tidak memiliki teman membuatnya seringkali mendapatkan perlakuan kasar. Bahkan saking tidak kuatnya, tak lama setelah itu Lee Min Young memutuskan untuk pindah ke klub sepak bola SMA Haja. Di tim inilah dia bertemu dengan Sim Gedua dan Hoyong Jae yang begitu menghargai perannya sebagai gelandang karena selalu memberikan mereka operan. Dan satu hal besar yang berubah adalah kini dia tidak merasa ketakutan lagi karena keberadaan kedua senior yang ada di sampingnya itu. Namun semenjak kehadiran Sung Si Woo dan Kang Maru, kecintaannya terhadap sepak bola mulai hancur. Hoyong Jae dan Sim Geun-woo yang selama ini jadi tamengnya kini perlahan mulai berubah tidak seperti dulu lagi. Tanpa Lee Min Young sadari kalau yang selama ini dia lakukan di SMA Haja bukanlah bermain sepak bola, melainkan sibuk berpolitik karena dia tidak mau dikucilkan lagi seperti dulu. Kembali ke timeline utama di mana ketika bermain sepak bola bersama Kang Maru, kini Lee Min Young mengerti kenapa kedua seniornya itu berubah. Karena semenjak bermain bola, hanya baru kali ini saja dia benar-benar merasakan kalau semua orang memperhatikan setiap pergerakannya. Di sisi lapangan bersama Kang Maru, dia terus melakukan operan. Bahkan dengan kerjasama itu, baik sekali Lee Jae-ho pun dibuat kebingungan. Orang yang tadinya dia benci justru kini menjadi orang yang paling dia percayai. Karena hanya dengan Kang Maru, Lee Min Young kembali mendapatkan keseruan dalam bermain sepak bola. Setelah Lee Min Young memberikan umpan back heel, di sana Kang Maru langsung melakukan ancang-ancang, sementara Sung Si Woo terlihat berlari menyelinap di antara titik buta para pemain lawan. Sebuah umpan terlihat melayang ke kotak penalti, disusul dengan sundulan dari Sung Si Woo yang langsung mengoyak jala gawang. Dan dengan itu, SMA Haja pun semakin memperkecil ketertinggalan. Melihat papan skor yang kembali berubah, Lee Min Young dibuat terdiam karena dia tidak menyangka kalau dirinya bisa berkontribusi sebesar ini. Selain itu, dia juga terus mendapatkan pengakuan dari rekan-rekannya. Sementara di sisi lain, para jurnalis terlihat takjub dengan pemain nomor 18 SMA Haja. Meskipun baru saja dimasukkan, tapi sudah membuat banyak perubahan. Lee Jae-ho juga langsung memberitahu Shin Dong-woo kalau orang itulah yang tempo lalu dia bicarakan. Pemain nomor 18 SMA Haja yang memiliki umpan-umpan cepat dan tidak bisa diprediksi. Kalau kau menjaganya, dia akan mengumpan balik. Namun kalau kau tidak mengawalnya, dia akan mengumpan ke depan. Dia adalah pemain yang susah untuk dikawal. Bahkan Lee Jae-ho menduga kalau Kang Maru memiliki dua buah mata lagi di belakang kepalanya. Namun yang lebih menakutkan adalah fakta kalau pemain itu bisa beradaptasi dengan cepat untuk mengakomodir para pemain di sekitarnya. Itu adalah bakat untuk menjadikan pemain yang ada di sekitarnya menjadi ikut menakutkan. Dan yang menyadari tentang bakat Kang Maru itu bukan hanya mereka berdua saja, namun pelatih Hong Hak-chol pun terlihat bersemangat, seolah menemukan permata yang masih mentah. Maka dari itu, untuk mengujinya, pelatih Hong Hak-chol pun memanggil seorang pemain untuk bersiap-siap masuk ke lapangan. Begitu Ma Jong-pil berdiri di pinggir lapangan, rekan-rekannya yang ada di bangku cadangan terlihat bersyukur karena orang itu bukanlah musuh yang harus mereka hadapi. Namun saat dia menanyakan siapa pemain nomor 18 SMA Haja pada Park Cha-dol, begitu dia mendengar nama Kang Maru, dia teringat dengan pria gemuk yang dulu pernah menjadi bahan buliannya. Dan saat mendapatkan konfirmasi kalau itu benar Kang Maru yang dulunya berbadan gempal, dia pun langsung terkekeh. Begitu pergantian pemain dilakukan, Ma Jong-pil langsung menyapa Kang Maru dengan terus menempel padanya. Kalau majikanmu memanggil, kau harus segera menjawab. Mendengar kata-kata itu, sontak tanpa sadar Kang Maru langsung menjawab dengan menirukan suara anjing. Dan di tengah ketakutan serta keringat yang langsung mengucur dengan deras, kita kembali dibawa flashback ke masa lalu Kang Maru yang masih gemuk. Di sana dia terlihat diperlakukan layaknya seekor hewan oleh seseorang. Dan orang itu adalah Ma Jong-pil. Menyadari kalau orang yang dulu pernah membulinya ada di belakang, Kang Maru pun seketika langsung membeku. Bahkan ketika sebuah hantaman diarahkan pada perutnya, Kang Maru yang tidak bisa melawan hanya dia membiarkan.
membiarkan. Di beberapa kesempatan ketika bola mengarah ke Kang Maru, dengan sengaja Ma Jongpil melakukan sebuah sikutan bahkan injakan. Hal itu membuat Kang Maru sangat kesakitan. Tapi dikarenakan wasit tidak memberikan pemain itu teguran, Sung Si Woo pun langsung menghampiri Ma Jongpil dengan penuh kekesalan. Tapi untungnya saat itu Sim Geun-woo langsung menghentikannya, dan kocaknya wasit itu malah memberikan teguran pada Sung Si Woo yang dianggap berniat melakukan tindakan kasar. Sementara Kang Maru yang masih memegangi kakinya karena kesakitan terlihat dihampiri oleh Ho Young Ye yang menanyakan kondisi juniornya itu. Di momen dirinya yang ketakutan, sebuah ego yang ada di dalam diri Kang Maru terlihat kembali muncul. Sementara di pinggir lapangan, Choi Yuna dan Park Cha-dol terlihat bersedih sekaligus kesal dengan kondisi Kang Maru yang terus-terusan dicurangi. Namun pelatih Hong Hak-chol terlihat biasa saja karena baginya yang sudah melihat berbagai pertandingan, hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat biasa terjadi di dalam liga prasepak bola. Dan jika Kang Maru tidak bisa bertahan atau melawan, maka sebaiknya dirinya menyerah saja. Bahkan ketika permainan kembali dilanjutkan, permainan kasar terus Ma Jongpil tunjukkan pada Kang Maru. Dan melihat Kang Maru yang berteriak kesakitan, Choi Yuna yang ada di pinggir lapangan pun sampai berteriak menyuruhnya untuk keluar saja dari permainan. Kalau kau tidak mau diganti, bangkitlah dan lakukan perlawanan, jangan hanya berbaring di sana. Di sisi lain, melihat juniornya terus disakiti dan wasit yang hanya diam saja, Sim Geun-woo yang menyadari kemarahan dari rekan-rekannya langsung mewakili perasaan mereka dengan menampar Ma Jongpil. Sebuah umpatan kasar pun langsung dia lemparkan, dan tidak berselang lama wasit yang melihat kejadian itu langsung menghukum dengan kartu merah. Di tengah keributan yang terjadi, Ma Jongpil yang merupakan dalang dari semua itu malah terlihat tersenyum. Dan saat Sung Si Woo berencana untuk protes terhadap keputusan wasit yang ambigu itu, Sim Geun-woo langsung menghentikannya karena dia sudah menduga kalau wasit itu berat sebelah. Dia justru sengaja melakukan tindakan kasar itu untuk mewakili perasaan rekan-rekannya, khususnya Kang Maru. Dia juga menunjukkan seberapa berat sebelahnya kepemimpinan wasit itu di pertandingan ini. Bahkan sebelum dia meninggalkan lapangan, Sim Geun-woo terlihat melirik ke arah Kang Maru untuk memberikan semangat agar juniornya itu tidak menyerah. Di sisi lain, Kang Maru juga melihat Choi Yuna yang begitu mengkhawatirkannya sedang bersedih di pinggir lapangan. Sontak hal itu memicu ego yang ada di dalam dirinya semakin memberontak. Seolah QB yang terpenjara di dalam segel, ego itu terus memakai Kang Maru yang hanya diam saja mendapatkan perlakuan kasar. Ia bahkan mengingatkan tentang mimpi yang selama ini Kang Maru kejar, yang mana saat ini mimpi yang ada di depan matanya itu sedang diinjak-injak oleh seseorang. Apakah kau akan terus-terusan menjadi pecundang di depan Yuna dan juga yang lainnya? Ketidakberdayaan yang kau pertontonkan saat ini terlihat begitu menyedihkan. Kembali ke dalam lapangan, di saat Kang Maru tersadar dari lamunannya, dia dibuat ketakutan ketika Ma Jongpil yang ada di sebelahnya mengangkat sikutnya. Dan melihat Kang Maru yang traumatik itu, Sung Si Woo pun mau tidak mau langsung menendang bola ke arah gawang. Namun itu berhasil digagalkan dan hanya menghasilkan tendangan pojok. Setelahnya, Sung Si Woo langsung menghampiri Kang Maru dan menyadarkan juniornya itu. Namun meskipun seniornya itu sudah memohon, Kang Maru hanya terdiam dengan tatapan kosong. Sampai tiba pada waktu di mana sepak pojok akan dilakukan, di mana Kang Maru lagi-lagi mendapatkan perlakuan kasar. Dia yang hampir ambruk ke tanah kemudian melihat ke pinggir lapangan, di mana di sana Choi Yuna sedang menangis dan ditenangkan oleh Yang Seung Ho. Di sisi lain, Sim Geun-woo dan rekan-rekannya yang lain juga berteriak memberikan semangat. Dengan semua itu, Kang Maru yang sudah tidak punya pilihan lain terpaksa membuka kunci dalam alam bawah sadarnya dan melepaskan sisi lain dari dirinya. Dan ketika sosok itu merangkul dirinya, sebuah sikutan langsung Kang Maru arahkan ke wajah Ma Jongpil yang sedari tadi mengganggunya. Setelahnya, Kang Maru pun langsung berlari mencari ruang kosong. Bahkan ketika Kim Jin-woo mengangkat kakinya untuk mengamankan bola, Kang Maru dengan tanpa rasa takut langsung menyodorkan kepalanya untuk merebut bola itu. Dan di saat wajahnya bertabrakan dengan kaki Kim Jin-woo, Kang Maru dengan menahan semua rasa sakit tetap mengarahkan bola menuju gawang. Keheningan seketika langsung terjadi, disusul dengan Kang Maru yang langsung ambruk ke tanah dengan skor berubah menjadi 4-sama. Sementara di sisi lain, melihat pengorbanan yang Kang Maru lakukan, Sung Si Woo dan para pemain lainnya pun dibuat terdiam. Namun Yang Seung Ho yang melihat Kang Maru terlalu memaksakan diri, merasa tidak mengerti kenapa rekannya itu sampai bermain segitunya. Sesaat kemudian, Kang Maru yang sebelumnya ambruk ke tanah terlihat berdiri dengan sempoyongan. Di sana terlihat darah yang mengalir deras membasahi wajahnya. Namun ketika wasit menyuruhnya untuk segera melakukan pemeriksaan, Kang Maru malah mendorong wasit itu dan pergi begitu saja melangkahkan kakinya ke pinggir lapangan. Yang dimana di sana terlihat Yang Seung Ho yang sedang menenangkan Choi Yuna.
Dan ketika melihat Kang Maru yang mendekatinya, sontak Choi Yuna pun langsung berlari menghampiri. Menyadari kalau tangis Choi Yuna diakibatkan oleh dirinya yang terus mendapatkan permainan kasar di lapangan. Sebelum benar-benar mendekati gebetannya itu, Kang Maru pun langsung mengusap darah yang ada di wajahnya. Dan sambil tersenyum, dia pun mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan dengan tenang, Kang Maru mengajak Choi Yuna untuk makan berdua setelah pertandingan selesai. Namun setelah mengatakan itu, seketika kegelapan pun langsung melahap Kang Maru. Dan beberapa saat kemudian terlihat Yang Seung Ho yang menggendong Kang Maru menuju mobil ambulan. Sementara di lapangan, akibat insiden sebelumnya, wasit memberikan Kim Jin Woo kartu merah. Sementara di kubu SMA Haja, dengan tidak adanya Kang Maru, Sung Si Woo pun kembali memanggil Kim Oh Jun untuk segera pemanasan. Di pinggir lapangan, pelatih Hong Hak Chol yang melihat Sung Si Woo mengatur semua persiapan tim layaknya seorang pelatih terlihat takjub. Bahkan tak segan, dia pun langsung memuji dedikasi anak itu di hadapan ayahnya. Namun di saat Sung Do Sik berbangga diri, di sana Hong Hak Chol justru memaki Sung Si Woo karena keegoisannya itu hanya akan mengacaukan karir rekan-rekannya. Singkat cerita, pertandingan pun dilanjutkan dan meski kini jumlah pemain di lapangan menjadi imbang, namun ketidakhadiran Kang Maru kembali membuat SMA Haja terpuruk sampai mereka pun harus bertekuk lutut dengan skor akhir 7-4. Sore harinya di hari yang sama, terlihat Kang Maru yang terbaring di rumah sakit. Sementara di luar ruangan, terdengar ibu Kang Maru yang memarahi para pemain dari SMA Haja yang memaksakan anaknya untuk terus bertanding. Kemarahannya itu bertambah besar ketika mendapati kalau pelatih dari tim ini bahkan tidak datang untuk bertanggung jawab. Sesaat kemudian, setelah ayah Kang Maru menenangkan istrinya, Sung Si Woo dengan penuh rasa bersalah perlahan memasuki ruangan. Di sana dia mendapati meski banyak perban yang menempel pada tubuh Kang Maru, namun juniornya itu masih bisa tersenyum. Bahkan sempat-sempatnya dia menanyakan hasil akhir dari pertandingan tadi siang. Mendengarnya, Sung Si Woo dan yang lainnya pun seketika langsung hening. Dan Kang Maru yang mengetahui maksud dari diamnya rekan-rekannya itu seketika langsung menanyakan bagaimana dengan nasib klub sepak bola SMA Haja. Menjawab itu, kata pertama yang keluar dari mulut Sung Si Woo adalah permintaan maaf. Karena faktanya, sedari awal pertandingan itu hanyalah pertandingan latihan biasa. Namun karena ego dan untuk memenuhi ambisi balas dendam orang tuanya, Sung Si Woo pun sengaja memberikan tekanan lebih agar teman-temannya termotivasi. Mendengar itu, sontak Sim Geun Woo dan yang lainnya pun langsung dibuat terkejut. Namun melihat Sung Si Woo yang benar-benar menyesal, mereka pun hanya membiarkan. Karena yang terpenting dari itu semua adalah SMA Haja tidak jadi dibubarkan dan hal itu juga yang dikatakan oleh Kang Maru yang seketika membuat Sung Si Woo terdiam. Berhentilah untuk meminta maaf karena selama tim sepak bola ini tidak dibubarkan, itu sudah cukup untuk membuatku bahagia. Setelah semuanya pulang, yang tersisa hanyalah Choi Yuna yang sedari awal terus mengurus Kang Maru. Bahkan supaya tidak membuat ibunya tambah khawatir, Choi Yuna sedari awal menyembunyikan jersey Kang Maru yang dipenuhi oleh darah dan mencucinya sampai bersih. Mengingat kejadian di lapangan sebelumnya, Kang Maru pun seketika langsung dibuat malu dengan tingkahnya yang mendatangi Choi Yuna di tengah-tengah pertandingan. Namun tiba-tiba di tengah rasa malunya itu, pintu ruangan kembali terbuka dan di sana terlihat para pemain dari SMA Sewon yang berniat menjenguk. Dengan membawa banyak buah-buahan, Kim Jin Woo kemudian meminta maaf atas insiden sebelumnya. Setelah maafnya itu diterima, Kim Jin Woo kemudian menyuruh Shin Dong Wook untuk menyampaikan apa yang ingin dia katakan pada Kang Maru. Dengan malu-malu, gelandang serang SMA Sewon itu pun langsung mengeluarkan jersey miliknya. Dan ternyata yang dia inginkan adalah bertukar jersey dengan Kang Maru. Mendengarnya, Kang Maru pun langsung terkejut dan Shin Dong Wook menangkap keterkejutan itu langsung curiga kalau jangan-jangan jersey itu telah hilang. Namun itu tidak benar-benar hilang, melainkan jersey itu kini tengah berada di tangan seseorang. Ketika Choi Yuna keluar dari kamar mandi dengan membawa jersey Kang Maru yang bersih tanpa noda, di sana Shin Dong Wook kembali dibuat terkejut karena jersey yang dia idam-idamkan itu kini sudah tidak berbau keringat lagi. Dengan penuh tangis, dia begitu menyayangkan hal tersebut. Bahkan saat kedua rekannya memapahnya keluar, Shin Dong Wook yang masih menginginkan jersey itu meminta Kang Maru berjanji kalau di pertandingan selanjutnya jersey miliknya harus diberikan pada Shin Dong Wook. Di saat yang sama sebelum meninggalkan ruangan, ketiga pemain SMA Sewon itu kemudian berpapasan dengan seseorang yang terlihat tidak asing. Dan orang itu ternyata merupakan mantan kiper timnas muda yang dulu pernah tersingkirkan.
Dan ternyata pria yang bernama Do Jae-yoon itu sekamar dengan Kang Maru. Setelah menggoda Kang Maru yang terlihat sangat dekat dengan Choi Yuna, pandangan Do Jae-yoon pun seketika teralihkan ketika melihat jersey SMA Sewon tergantung di dinding. Di sana dia yang mengira kalau Kang Maru adalah pemain dari SMA Sewon pun langsung memberikan pujian karena hanya pemain-pemain elit sajalah yang bersekolah di sana. Bahkan lebih dari itu, Do Jae-yoon merasa sangat iri dengan Kang Maru yang masih bisa bermain bola. Namun tiba-tiba obrolan itu terhenti ketika sebuah ketukan datang dari arah jendela. Di sana seseorang yang memanjat pipa pembuangan terlihat berteriak meminta agar jendela segera dibukakan. Dan ternyata orang itu adalah temannya Do Jae-yoon yang diberi tugas untuk mengantarkan makanan. Lantaran sebelumnya dia dimarahi karena makan di jam malam. Jadi mau tidak mau untuk menghindari kemarahan dokter, dia pun menyuruh temannya untuk memanjat. Namun ketika Kang Maru membukakan jendela, di sana dia yang merasa familiar dengan orang tersebut seketika langsung terkejut. Karena orang itu adalah preman yang sebelumnya Kang Maru temui di gudang sekolah. Namun karena dirinya saat ini dipenuhi dengan perban, hal itu membuat dia tidak mengenali Kang Maru. Semakin lama mereka di rumah sakit, kedekatan ketiga orang itu pun semakin akrab. Sementara setelah kejadian itu, Jung Sang-won yang menyadari seberapa besar beban yang coba ditanggung oleh Sung Si-woo kembali mengatakan sebaiknya rekannya itu kembali menjadi pemain sepak bola saja. Dengan semua kejadian yang baru menimpa mereka, Jung Sang-won mencoba menyadarkan Sung Si-woo kalau rekannya itu terus mencoba memposisikan diri sebagai pelatih dan pemain, fokusnya akan terbagi menjadi dua. Bahkan hal itu bisa membuat keduanya menjadi kacau. Konsekuensi dari keyakinanmu yang salah itu kini membuat Kang Maru masuk rumah sakit. Dan itu terjadi hanya dari satu pertandingan latihan. Dengan keadaan seperti ini, apa kau pikir kita punya kesempatan untuk bersaing di tingkat nasional? Jung Sang-won mengatakan kalau mereka punya peran masing-masing, mulai dari Sung Geun-woo yang seorang striker, Ho Young-jae yang seorang winger, begitupun Sung Si-woo yang merupakan seorang gelandang. Dirimu yang saat ini kita butuhkan adalah peran seorang gelandang, dan kita juga memerlukan peran seorang pelatih sungguhan. Keesokan harinya di sekolah, ketika Sung Si-woo mengunjungi kepala sekolah, di sana dia yang ingin mengutarakan permintaan untuk mencari seorang pelatih baru. Seketika mengurungkan niatnya ketika teringat dengan insiden dulu di mana dirinya menghajar pelatih cabul yang telah menghancurkan nasib sahabatnya. Namun sebelum dia melangkah pergi, ayahnya itu mengatakan kalau sebentar lagi akan ada pelatih baru yang akan menangani klub sepak bola SMA Haja. Sontak hal itu membuat Sung Si-woo terkejut karena dirinya masih belum siap. Tapi Sung Du-sik seolah tidak peduli dengan keberatan anaknya itu, lantaran sebentar lagi Sung Si-woo akan segera pergi ke Jerman begitu pisahnya selesai. Dan untuk urusan klub sepak bola SMA Haja sepenuhnya akan diurus oleh pelatih baru. Kau tidak berhak menentangnya karena kau telah kalah. Kalau kau sadar akan kekalahanmu, seharusnya kau tidak boleh datang ke sini dan mengaturku bagaimana cara menjalankan semuanya. Kata-kata itu seketika langsung membuat Sung Si-woo terdiam. Dan begitu dia kembali ke lapangan, alangkah terkejutnya Sung Si-woo karena pelatih yang ditunjuk oleh ayahnya adalah Hong Hak-chol, mantan pelatih SMA Sewon. Flashback ke beberapa hari setelah pertandingan selesai, Sung Du-sik terlihat kesal karena dirinya dijadikan bahan candaan dalam grup pertemanan WhatsApp-nya. Dan kekesalannya itu semakin bertambah ketika melihat Hong Hak-chol mendatangi kantornya. Di sana pelatih SMA Sewon itu menagih janji karena berdasarkan kesepakatan mereka yang kalah dalam pertandingan ini akan merangkak sambil berlutut. Namun Sung Du-sik menolak untuk melakukan hal itu dengan alasan kalau pertandingannya tidak berjalan dengan adil. Melihatnya, Hong Hak-chol pun kemudian menawarkan alternatif lain untuk mengganti kesepakatan sebelumnya, dan itu adalah dengan menjadikannya pelatih dari klub SMA Haja. Mendengar itu, Sung Du-sik yang terkejut kemudian menanyakan alasan kenapa orang di hadapannya ini ingin melatih klub miliknya. Namun seolah enggan menjawab dengan jujur, Hong Hak-chol pun berdalih kalau dia hanya ingin menyumbangkan sedikit bakatnya untuk menyelamatkan tim ini. Menyadari kalau ada yang disembunyikan, dengan dingin Sung Du-sik kemudian menolak usulan itu. Dia malah lebih memilih untuk membubarkannya saja. Tapi dalam sekejap, Hong Hak-chol langsung merangkul temannya itu seraya memohon kalau hal itu tidak boleh dilakukan karena tim ini dipenuhi dengan bakat yang menjanjikan. Bahkan Hong Hak-chol berjanji kalau dia dijadikan pelatih, dia akan mengubah tim ini menjadi tim yang berprestasi. Tapi sebelum itu, supaya dirinya bisa melatih tim ini, Sung Du-sik memberikannya persyaratan. Hong Hak-chol yang mengerti maksudnya langsung memberikan hormat seraya memanggilnya bos. Dan begitulah awal mula Hong Hak-chol menjadi pelatih di SMA Haja. Namun Sung Si-woo yang masih enggan mengakuinya terlihat emosi. Apalagi ketika pelatih Hong Hak-chol menyuruhnya untuk mempersiapkan peralatan latihan seorang diri karena dirinya ingin melihat kemampuan dasar setiap individu.
Kau punya waktu 3 menit untuk mempersiapkan semuanya. Di sana, pelatih Hong Hak-chol juga mengumumkan peraturan baru, di mana mulai saat ini dirinya akan melatih para pemain secara sama rata. Tidak ada lagi perbedaan umur, tingkat sekolah, daerah, atau disparitas apapun. Penentuan pemain hanya akan berdasarkan pada kemampuan setiap individu. Tes pertama yang dilakukan adalah lari 100 meter, di mana pada tes tersebut Ho Young-jae menempati urutan pertama dengan waktu 11,5 detik. Tes kedua adalah endurance. Layaknya Yoyo, mereka disuruh lari bolak-balik antara titik 1 dan titik 2 yang berjarak 20 meter. Setiap menyelesaikan satu tahap, para pemain akan diberikan waktu istirahat selama 10 detik sebelum kembali ke tahap selanjutnya. Begitu peluit dibunyikan, mereka pun langsung berlari secara bersamaan. Hong Hak-chol menghitung setiap tahap yang mereka lalui. Dan semakin banyak tahap, semakin banyak pula para pemain yang berguguran. Sampai tahap ke-47, pemain yang tersisa hanyalah 2 orang. Itu adalah Sung Si-woo dan juga Il-gyu. Sampai akhirnya tes kedua itu pun selesai. Dan pemain yang mendapatkan peringkat paling atas pada tes kali ini adalah Sung Si-woo yang berhasil bertahan sampai pada tahap 52. Setelah waktu menunjukkan sore hari, pelatih Hong Hak-chol pun menghentikan latihan. Dan di sana sebelum pembubaran timnya, pelatih baru SM Haja itu mengatakan kalau meski hasil tesnya kurang memuaskan, tapi mereka semua memiliki bakat. Mulai sekarang, SMA Haja akan dibangun berdasarkan bakat yang mereka miliki. Dan sebelum benar-benar membubarkan mereka semua, pelatih Hong Hak-chol menambahkan satu lagi peraturan baru, di mana mulai saat ini tidak boleh ada lagi sebutan adik kelas atau kakak kelas. Mulai sekarang, kalian tidak boleh makan bersama sembarangan teman. Kalian harus makan dengan pemain yang paling sering berkomunikasi di dalam lapangan. Seorang sayap dengan bek sayap, seorang penyerang dengan gelandang, dan bek dengan penjaga gawang. Dengan wajah serius, Hong Hak-chol mengatakan kalau sekolah ini menyiapkan tim sepak bola, bukan sekedar untuk tempat berkumpul bersama teman. Mulai dari dia melatih, dia menyuruh para pemainnya untuk menemukan peran mereka masing-masing, baik di dalam ataupun di luar lapangan. Mulai saat ini, tujuan kita adalah membuat jalan menuju tingkat nasional. Setelah latihan selesai, Hong Hak-chol terlihat masih membahas hasil latihan bersama salah satu asistennya. Di sana, dia juga memerintahkan asistennya itu untuk menyusun laporan tentang kondisi lingkungan tiap pemain, bahkan sampai detail terkecil. Melihat dedikasi yang begitu luar biasa, seorang asisten lainnya pun kembali bertanya, mengapa pelatih barunya memilih SMA Haja? Padahal sebelumnya, dia sudah mendapatkan tempat yang sangat nyaman dan megah di SMA Sewon yang terkenal akan prestasinya. Menjawab pertanyaan itu, pelatih Hong Hak-chol pun kembali mengingat semua pencapaiannya dan membenarkan kalau semua itu telah menjadikannya sebagai pelatih yang tidak terkalahkan. Namun berbeda di dalam lapangan, ada hal yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang ketika di dalam locker room, yang mana kebanyakan para pemain yang ada di sana berjalan semaunya sendiri. Dan sekeras apapun Hong Hak-chol berupaya, tak ada satupun yang mendengarkan ocehannya. Ada pemain yang fokus pada instruksi dari pelatih personalnya, ada juga yang hanya ingin syuting iklan. Dan hal itu kadang membuat keputusan-keputusan besar tidak sepenuhnya bisa dia ambil sendiri. Namun ketika tim menerima kekalahan, satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas semua itu adalah dirinya. SMA Sewon adalah kumpulan pemain jenius dari berbagai penjuru negeri. Namun faktanya itu adalah tempat para elit mampir sebentar sebelum menjejaki sepak bola profesional. Peran yang Hong Hak-chol lakukan selama melatih di sana hanyalah menjaga tim yang sesungguhnya tidak benar-benar membutuhkan. Aku pindah ke tim yang paling menguntungkan, yang bisa membuatku merasa hidup. 2 minggu kemudian di rumah sakit, terlihat Kang Maru yang sedang mengembalikan kru karena kini kakinya sudah sembuh. Namun saat dia berbalik pergi, suster kemudian memanggilnya dan mengembalikan sapu tangan yang terikat pada gagang tongkat tersebut. Di sana suster mengatakan kalau itu mungkin milik pacar yang selalu merawatnya. Sontak Kang Maru pun langsung mengelak dengan mengatakan kalau mereka masih belum pacaran. Saat dia kembali ke kamar, di sana Kang Maru melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang berdiri di depan pintu. Sementara di luar rumah sakit, terlihat Do Jae-yoon dan Cha Jun-young yang baru selesai nyebat. Di sana, Cha Jun-young kemudian menunjukkan sebuah video yang dia katakan bisa menghancurkan klub sepak bola SMA Haja. Yang mana tanpa dia tahu kalau anak yang ada di dalam video tersebut adalah Kang Maru.
Melihat itu, Do Jo-yoon yang memiliki dendam terhadap Sung Si-woo pun menyuruh sahabatnya itu untuk menyimpan videonya karena dia yakin itu cukup untuk menjegal SMA Haja bermain di turnamen nasional. Kembali ke dalam rumah sakit, ketika berpapasan dengan suster, Do Jo-yoon yang ketahuan habis nyebat kemudian kena omel. Dan di sana suster juga mengatakan kalau neneknya yang menjenguk itu sampai tahu pasti dia akan menangis. Mendengar itu, sontak Do Jo-yoon pun langsung terkejut dan buru-buru berlari ke ruangan. Namun saat dia membuka pintu dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, yang dia lihat justru neneknya yang sedang bermain kartu dengan Kang Maru. Dia mengetahui kalau neneknya khawatir, namun mengingat jarak rumah sakit dan rumahnya sangat jauh, justru Do Jae-yoon semakin khawatir dengan kondisi neneknya yang sudah tua itu. Namun bukannya mendengarkan ocehan cucunya itu, si nenek malah asik bermain kartu dengan Kang Maru. Di atas ranjang, Do Jae-yoon mendapati adanya pisang. Sesaat kemudian langsung berkaca-kaca. Untuk menyembunyikan kesedihannya, dia pun langsung berbaring tertidur. Malam harinya, di saat Do Jae-yoon masih tertidur, dengan senyap Kang Maru mulai membereskan barang-barang miliknya. Karena besok dia sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun Do Jae-yoon yang sendiri tadi sudah terbangun dengan nada bercanda menyuruhnya untuk tidak segera pulang karena dirinya akan sangat kesepian. Dan sebagai kenang-kenangan mengingat Kang Maru adalah pemain sepak bola, Do Jae-yoon pun menyerahkan jersey yang dulu dia miliki, dan itu adalah jersey timnas muda. Ini adalah seragam tim nasional yang aku dapatkan saat menjadi bagian dari tim junior. Suatu saat kau juga harus berjuang supaya bisa masuk ke tim nasional. Setelahnya mereka kembali ke ranjang masing-masing. Tapi Kang Maru yang tidak bisa tidur kemudian teringat dengan perkataan Do Jae-yoon sebelumnya yang begitu mengetahui tentang sepak bola. Di sana Kang Maru memberanikan diri untuk bertanya kenapa seniornya itu tidak bermain sepak bola lagi. Namun Do Jae-yoon mengatakan kalau dirinya bukanlah pemain yang bagus, jadi profesi itu tidak cukup untuk memberikannya banyak uang. Sepak bola adalah kemewahan yang tidak bisa kuperoleh. Saat ini aku bahkan tidak punya uang untuk biaya operasi nenekku. Seorang pelatih pernah mengatakan padaku, kemiskinan adalah kejahatan dan sebagai orang miskin tidak boleh memimpikan kemewahan. Saat mendengar itu, Kang Maru pun hanya bisa terdiam seolah kehabisan kata-kata. Meski dia tidak memahami konteksnya, tapi itu terdengar sangat menyedihkan. Perpisahan itu pun akhirnya tiba, di mana keesokan paginya dia dijemput oleh Choi Yuna. Kang Maru segera dibawa pergi meninggalkan rumah sakit. Sebelum pulang ke rumah, mereka pun menghabiskan waktu berdua sampai malam hari tiba. Sebelum memasuki rumah, Choi Yuna kemudian memberikan jersey yang sudah dia pasangi stiker kura-kura dan menyuruh Kang Maru untuk segera masuk ke tempurungnya ketika lawan berniat mencederai dirinya lagi. Mendengar itu, Kang Maru pun hanya terdiam bengong. Sesaat setelah dia sadar kembali, dia pun segera bergegas masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, ketika Kang Maru kembali masuk sekolah, Jin Ho dan Young Mo langsung menghampiri sahabatnya itu dan meminta maaf karena tidak menjenguknya di rumah sakit. Itu bukan karena mereka tidak mau, tapi mereka sangat ketakutan mendapati ada pria mengerikan yang mondar-mandir depan ruangan Kang Maru. Mendengar itu, seketika Kang Maru pun langsung terbayang dengan senior Do Jae-yoon yang memiliki ciri-ciri yang kedua sahabatnya itu sebutkan. Sementara di lapangan latihan, mengingat Kang Maru adalah satu-satunya pemain yang belum melakukan tes, di sana pelatih Hong Hak-chol pun menyuruhnya untuk melakukannya sendirian. Dengan sangat percaya diri, Kang Maru pun langsung berlari, apalagi mengetahui kalau peraturan baru menyebutkan kalau kini tidak ada lagi penyebutan junior dan senior. Jadi saat Kang Maru memecahkan rekor dengan mencapai tahap 64 kali, di sana dengan sombongnya dia memanggil nama Sung Si-woo dan menyuruhnya untuk mengambilkannya handuk. Mendengar itu, Sung Si-woo pun langsung emosi, tapi untungnya di sana ada Yang Hyun-sub yang segera menangkapnya dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.